Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Natasha Nuriaji dengan NPM terakhir 406. Saya dari kelas K. Di sini saya ingin menjelaskan laporan mini project yang telah saya buat dengan judul korelasi uang bulanan terhadap preferensi pembelian skincare di kalangan mahasiswa. Baik, saya melakukan analisis menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak terdapat korelasi antara harga skincare yang dibeli mahasiswa dengan uang saku bulanan mahasiswa. Terdapat H1, terdapat korelasi antara harga skincare yang dibeli mahasiswa dengan uang saku bulanan mahasiswa. Teknik pengambilan data yang akan digunakan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada 46 responden dengan kriteria mahasiswa yang menggunakan skincare. Berikut adalah pertanyaan yang akan ditanyakan pada kuesioner. Berapa jumlah uang bulanan yang kamu terima? Berapa rata-rata uang yang kamu habiskan untuk skincare setiap bulan? Ini adalah dua pertanyaan yang diisi dengan 46 responden. Jenis data itu saya menggunakan jenis data kuantitatif primer kontinu untuk melihat hubungan antara besaran uang yang diterima mahasiswa dan pilihan mereka terhadap skincare. Data mentah ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada 46 mahasiswa. Variabel bebas atau independen X, jumlah uang bulanan yang diterima oleh mahasiswa. Variabel terikat dependen Y, pengeluaran mahasiswa untuk membeli skincare dalam sebulan. Ini adalah data mentah yang telah diisi oleh 46 responden. Baik, kita lanjut ke Excel. Di sini saya akan membuat diagram dulu. Dan seperti ini. Ini yang titik-titik ini adalah titik-titik data. Lalu kita lanjut mencari nilai korelasi. Kita bisa menggunakan rumus yaitu korel. Lalu kita blok X. Lalu kita blok Y-nya. Dan kita mendapatkan hasil yaitu 0,524. Lalu kita lanjut perhitungan koefisien determinasi, yaitu kita menggunakan R-nya, lalu dipangkatkan 2 dan dikalikan 100. Nah, 27,458. Lalu kita ganti jadi persen, 27,45%. Lanjut ke uji signifikasi. Yang pertama, perumusan hipotesis, yaitu H0 mu sama dengan 1, H1 mu tidak sama dengan 1. Lalu taraf nyata dan T-tabel. Taraf nyatanya kita ketahui 5% atau sama dengan 0,05. N ini adalah sampelnya, itu kita mendapatkan sampelnya 46, lalu dikurangi 2. 46 dikurangi 2 yaitu 44. Lalu kita mencari T-tabelnya dengan rumus lalu probability-nya ini 0,05 dan date freedom-nya ini yang 44 ini 2,01537. Lalu kita mencari T hitungnya. R kuadratnya ini yaitu yang ini dipangkatkan 2 mendapatkan hasil 0,27458. Lalu N kurangi 2 nya adalah 44 tadi, dan kita mencari T hitungnya dengan rumus T hitung itu R akar N min 2 per
1 dikurangi R kuadrat. Jadi kita R-nya, klik R-nya, lalu dikalikan dengan akar. Akar di sini memiliki rumus SQRT dengan N-2 nya itu 44 kurang tutup dibagi dengan akar itu SQRT lagi dengan dengan 1 dikurangi R kuadrat, mendapatkan hasil 4,081. Baik, di sini di tabelnya itu kita lihat 0,05 dengan respondennya sekitar 40, itu 2,01 sekian, pasti sama hasilnya dengan ini. Lalu kita lanjut ke Word, masukkan ke Word. Sini saya sudah mencoba menggunakan rumus manual. R kuadratnya, R-nya ini yaitu hasilnya sama 27,45%, yang artinya variabel Y dipengaruhi variabel X sebesar 27,45%, lalu sisanya 100% dikurangi 27,45% adalah 72,55% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji signifikasi itu yang pertama perumusan hipotesisnya H0 mu sama dengan 1, H1 mu tidak sama dengan 1. Secara nyata di tabelnya itu hasilnya juga sama seperti di Excel, 2,01537, dan sama yang seperti di tabel. Kita hitungnya ini mendapatkan hasil 4,081, juga sama seperti yang di Excel, 40,81. Lalu ini di sini saya menggunakan web dan hasilnya juga sama 0,524, di Excel juga 0,524. Ini 0,2746 juga sama 0,27. Ini distribusinya. Hasil interpretasi data. Yang pertama, data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. T-hitungnya 0,27458 itu kurang dari T-tabel 2,50537. Nilai P-nya 0,001859 kurang dari 0,025. Dengan begitu, koefisien korelasi ini tidak cukup kuat untuk menjadi signifikan antara kedua variabel. Uji asumsi validity menunjukkan tes power rendah 0,5353 sehingga H0 ditolak dan disarankan untuk meningkatkan daya uji seperti menggunakan sampel yang lebih besar. Berdasarkan metode 2K, K sama dengan 1,5, variabel X tidak mengandung outlier, sedangkan variabel Y itu mengandung 10 outlier potensial, yaitu sekitar 21,74%. Diasumsikan juga bahwa distribusi residual tidak mengikuti distribusi normal. Kesimpulannya, nilai korelasi persen R adalah 0,524 yang menunjukkan adanya hubungan positif sedang antara uang bulanan mahasiswa X dan preferensi skincare Y. Berarti semakin besar uang bulanan yang dimiliki mahasiswa itu, maka semakin tinggi juga selera mereka untuk memilih skincare. Nilai determinasi R kuadrat adalah 0,2746 yang menunjukkan bahwa sekitar 27,5% dalam preferensi skincare dapat dijelaskan pada uang bulanan mahasiswa, sedangkan sisanya 72,5 itu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Uji signifikan statistiknya itu atau nilai P-nya yaitu 0,001859 itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hubungan antara uang bulanan dan preferensi skincare signifikan secara statistik. Dapat disimpulkan bahwa hubungan ini bukan terjadi secara kebetulan. Sekian laporan mini project dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.